Saudara, mari silakan duduk. Kita buka firman Tuhan dari 1 Tawaris 29 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan membacanya berbalas-balasan. Saudara, saya membaca ayat 10, saudara menjawab dengan suara keras ayat yang ke-11, demikian seterusnya. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu dengan demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Amin. Sampai di situ firman Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat ayat-ayat ini, saudara, judulnya adalah nyanyian pujian Daud. Tetapi di dalamnya ada satu kekayaan yang menunjukkan bagaimana pengertian Daud, hubungan Daud dengan Allahnya. Saudara, yang pertama dia berkata di dalam ayat yang pertama, terpujilah Allah ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel. Saudara, sebelum Yesus mengajar doa Bapa kami, maka Daud sudah mengatakan bahwa Tuhan adalah Bapaknya, Bapa Israel. Saudara, hari-hari ini kita tahu bahwa kita itu punya Bapa yang baik. Tetapi seringkali sebenarnya banyak anak Tuhan, saudara ya, melihat Tuhan itu jauh, bukan Bapa yang dekat. Lebih-lebih saudara, kalau saudara itu punya Bapa yang jahat. Mungkin ada beberapa Bapa yang menyeleweng. Ada Bapa yang ninggalin waktu kita kecil. Ada Bapa yang gak peduli. Ada Bapa yang keras, dikit-dikit main gebuk. Ada Bapa saudara ya yang selalu saudara ya bikin masalah. Setelah menikah, saudara, kita lihat figur bapak suami kita, ya. Saudara, tanpa sadar kita lihat kalau suami kita keras sama anak, suami kita saudara tukang marah, nggak peduli sama anak, nggak perhatian sama anak, kita mulai berpikir tanpa sadar. Itu racun demi racun masuk dalam hidup kita, sehingga kita tidak pernah tahu bapak yang sesungguhnya. Sifat dan hati bapak yang sesungguhnya itu tidak pernah kita ketahui. Saudara, sehingga akibatnya ada begitu banyak ibu-ibu itu berjalan sendiri dalam hidup ini, dan dia tidak pernah merasakan kasih Bapa di dalam hidupnya. Saudara, saya berdoa supaya pagi hari ini ibu coba mengingat lagi dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau ada semua pikiran jelek tentang Bapa, ada racun-racun yang membuat saya selalu curiga dengan yang namanya pria atau bapak, saya minta Engkau sembuhkan. Dan saya berdoa, minta supaya kita semua dipulihkan hubungan kita dengan Bapak kita di surga. Amin. Setua apapun kita butuh Bapak yang bisa saudara mendengarkan keluh kesah kita. Saudara, sampai kapanpun kita butuh Bapak yang memegang tangan kita dan membawa kita mengalami banyak perkara dan mengalami kemenangan. Amin. Saudara, sampai kapanpun kita membutuhkan Bapak di mana kita bisa nangis dan dia mendengarkan setiap keluhan kita. Dan sampai kapanpun saudara, kita butuh Bapak yang membuat hati kita itu bisa terisi penuh dan kita bisa merasa mantap saudara, karena ada selalu Bapak yang mendampingi kita. Saudara, saya mempunyai seorang bapak yang walaupun tidak sempurna, tapi bapak itu menjadi begitu indah dan begitu nyata. Dan semakin hari semakin saya kenal Tuhan, saya tahu bahwa ayah saya mungkin cuma saudara ya 1% dibanding bapak kita di surga.
Tetapi saudara, karena saya bisa melihat keindahan ayah saya, maka saya bisa mengenal dan berkata, sungguh kita punya Bapak yang luar biasa. Saudara, saya ambil contoh. Saudara, ayah saya tidak pernah memanjakan saya. Tetapi ayah saya membuat saya mengalami perkara-perkara yang luar biasa dan membuat saya lebih dari pemenang. Saudara, salah satunya, saudara, pada waktu itu saya kecil, mungkin sekitar 7-8 tahun, saya batuk. Saudara tahu kan, kalau orang batuk itu nggak bisa tidur, saudara ya. Ini batuk yang parah sekali, saudara. Batuk terus. Saudara, dan dari jam 9 biasanya saya sudah tidur, nggak bisa tidur sampai jam 11, mungkin jam 10, jam setengah 11. Saya batuk terus, dan sebenarnya saya sudah mulai nangis, saudara ya. Karena pengen tidur, nggak bisa tidur, batuk terus, saudara. Saudara, dan kamar kami beda dengan ayah saya. Tetapi saudara, dari kamar ayah saya dia kedengeran bahwa saya batuk terus. Terus dia masuk ke kamar saya dan dia bilang begini, "Nggak bisa tidur ya?" "Iya, batuk terus." Terus dia bilang gini, "Jangan usaha untuk tidur. Makin kamu usaha tidur, makin batuk, makin sedih, makin kesel." Terus dia gandeng saya keluar, dia bilang, "Kamu kan nggak pernah tidur malam kan? Yuk hari ini buat menjadi malam yang spesial sama papa. Kita cari film yang bagus, kita makan sesuatu, kita ngobrol ya. Nanti kamu tanpa sadar kamu ngantuk." Saudara, dan malam itu saudara, ayah saya mencarikan film yang bagus, kita pasang video. Ya, zaman itu masih pakai video, pasang video. Ayah saya ambilin minuman buat saya yang anget-anget, bikinin sekoteng, saudara ya. Dan dia ngobrol banyak sama saya. Saudara, jujur saya jadi tidak pengen tidur, karena buat saya itu jadi malam yang luar biasa. Tapi karena saking enaknya ngobrol sembari nonton film, dipeluk ayah saya, saudara ya. Beberapa saat kemudian saya ngantuk dan saya tertidur di pelukannya. Saudara, dan itu membuat saya berkata bahwa apapun ya, persoalan masalah yang kita alami, kalau kita melewati bersama Bapak, maka itu menjadi satu pengalaman yang luar biasa. Amin. Saudara, dan itu akhirnya menanamkan sesuatu dalam hidup saya. Sampai hari ini, saudara. Pada waktu masalah datang, saya tahu persis Bapak saya di surga lebih spektakuler dari Bapak saya. Maka pada waktu masalah datang, saya tidak menghadapi dengan ketakutan, tapi saya langsung pegang tangan Bapak saya di surga dan berkata, "Papa, mari berpetualang bersama saya. Mari tunjukkan kehebatanmu buat saya. Mari buat mujizat di depan mataku. Buat supaya aku terpesona, tunjukkan kasih-Mu dengan kita melewati hari-hari ini. Dan menjadikan hari-hari ini adalah hari yang spektakuler." Saudara, saya berdoa supaya saudara mempunyai pengalaman dengan Bapamu. Karena Bapa akan membuat kita bukan menjadi orang yang lari dari masalah, tapi bersama Bapa kita, setiap masalah menjadi pengalaman yang luar biasa indahnya. Amin. Saudara, hal yang kedua dari ayah saya, saudara. Ya. Saudara, ayah saya sekali lagi, saudara, dengan model bapaknya, saudara ya. Saudara, dia selalu, saudara, melihat dengan semua kejujuran. Waktu saya kecil, saudara, sudah kelihatan. Dari saya kecil, saya sudah kelihatan. Saudara, badan saya di atas itu bagus lah. Muka saya lumayan, badan saya di atas bagus. Tapi kaki saya itu jelek, gede, saudara. Sampai, saudara ya, bentuknya udah kelihatan gede dan gak ada formnya, saudara ya. Ya, saudara. Dan kemudian, saudara, ukurannya itu selalu berbanding banyak sekali. Dulu saudara, ukuran di atas S, di bawah itu sudah L, saudara ya. Sekarang di atas M atau L, saudara, di bawah itu sudah XXL, saudara ya. Jadi pokoknya sampai saya itu nggak bisa beli baju yang atas bawah gitu ya, komplit gitu ya, nggak bisa saudara. Karena nggak matching, saudara, nggak pernah matching. Nah saudara, saya bersyukur ayah saya nggak pernah menutupi dengan berkata begini, "Wah, kaki kamu nggak apa-apa kok, bagus." Enggak. Saudara, saya masih ingat, saya turun dari tangga ya, terus kemudian ayah saya senyum dan berkata, bilang, "Itu kaki kok kayak sapi ya," katanya begitu ya. Terus dia berkata begini kepada saya, "Ingat ya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Kamu di bawah boleh jelek, di atas bagus. Ya. Dan pegang kelebihanmu. Kamu harus tahu bahwa tidak ada satu orang pun dalam hidup ini yang punya semua kelebihan. Selalu harus ada kelebihan, ada kelemahan. Tapi pakai kelebihanmu untuk menutupi kelemahan." Dan saudara, sampai hari ini, itu membuat saya tidak pernah takut untuk mengakui kelemahan saya. Tapi saya juga tidak pernah memakai kelemahan, saudara,
untuk membuat saya menyerah. Membuat saya, saudara, tahu bahwa dalam hidup ini kita semua punya begitu banyak kelebihan untuk membuat kita menang, mencapai garis akhir. Amin. Saudara punya banyak hal. Kita sebagai wanita punya kelebihan bisa banyak bicara, cerewet. Itu kelebihan, saudara ya. Saudara, kalau saudara melatih bagaimana berbicara dengan baik, maka saudara akan menjadi sales-sales yang terbaik. Saudara akan menjadi pengajar-pengajar yang terbaik. Saudara akan menjadi pendoa-pendoa yang terbaik. Saudara akan menjadi pembawa-pembawa firman yang terbaik. Karena itu semua modalnya cuma 1 M, mulut, bukan 1 miliar. Saudara ya. Saudara cuma 1 M modalnya, mulut, saudara. Dan kemudian saudara bisa menghasilkan banyak hal, saudara. Menghasilkan banyak hal. Saudara, kalau saudara ini orangnya tenang, diam, saudara ya, tenang. Itu modal, saudara. Saudara, itu modal. Mungkin saudara bilang, iya bu, saya kebanyakan tenang. Sampai orang-orang seringkali lupa siapa saya saking diemnya. Saudara, tidak apa-apa. Itu setiap kita ada kelemahan, ada kelebihan. Tapi ketenanganmu akan membuat orang menikmati, saudara ya. Bahwa di dekat saudara ada rasa aman. Ya. Saudara, setiap dari kita, jangan pernah takut kalau orang melihat kelemahan kita. Tapi belajarlah menggunakan kelebihan kita untuk mencapai kemenangan, memperoleh banyak hal di dalam hidup ini. Amin. Saudara, itulah Bapak. Bapak tidak pernah, ya, kalau kita nakal terus dia bilang enggak apa-apa, enggak. Nakal dia akan bilang nakal. Tetapi dia akan berkata, oke, nakal, bayar harganya, bangkit lagi dan lakukan yang lebih baik. Amin. Saudara, Bapa kita di surga lebih lagi. Dia Allah yang luar biasa, saudara. Saudara, saya punya banyak kelemahan sangat. Salah satu kelemahan saya, saudara ya, bahwa saya itu tidak bisa punya kesetiaan yang luar biasa. Saya ini orangnya cepat bosan. Saya suka, saudara, untuk memulai sesuatu pelayanan. Tapi untuk terus-terusan di pelayanan itu, saya bosan, saudara. Itu kelemahan. Tapi Bapak di surga tahu. Tapi itu membuat dia, saudara, untuk selalu memberikan ide-ide baru saya. Untuk saya memulai sesuatu. Saya memulai pelayanan rumah singgah. Kami buka rumah singgah di mana anak-anak itu bisa datang. Diajar matematika, bahasa Inggris, diajar saudara menulis. Kemudian dikasih makan. Tapi coba ya saudara, saya suruh ngajar terus di rumah singgah setiap hari. Saya bosan tak tutup itu saudara. Tetapi karena Tuhan tahu itu kelemahan saya. Tuhan suruh saya buka. Tuhan sediakan teman-teman yang tidak berani buka tapi suka meneruskan. Tuhan kirim teman-teman yang bisa dengan tekun terus setiap hari mengajar di situ. Saudara, sampai teman-teman saya di Mahanaim selalu berkata begini. Dia bagian cari gara-gara. Ya, saya ini bagian cari gara-gara, saudara. Saya bagian buka yang baru. Saya bagian menerobos. Nanti kita bagian meneruskannya. Saudara, akhirnya kami semua bisa melakukan perkara yang besar. Kalau hari ini Mahanaim bisa lebih dari 6.000 orang jumlahnya. Saudara, Mahanaim bisa punya sekolah. Bisa saudara melakukan banyak hal. Beberapa tim kami sedang ada di Irian. Ikut membantu di Nabirit dalam keadaan yang gempa bumi dan sebagainya. Saudara, karena saya tahu saya punya kelemahan. Dan kelemahan saya ditutup oleh orang lain. Dan orang lain punya kelemahan. Dan kelemahannya ditutup oleh saya. Amin, saudara. Biarlah setiap dari ibu-ibu, mari belajar bergandengan tangan. Dan kita akan melakukan perkara yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudara, kita lihat yang selanjutnya. Kita lihat setelah Tuhan sebagai Bapa. Ya, karena itu pulang, jangan saudara sia-siakan. Minta Bapak menjadi nyata dalam hidupmu. Minta hubungan kita dipulihkan dengan Bapak kita di surga. Saudara, kita lihat yang kedua. Ya, kita lihat yang kedua bagian ayat 11 bagian akhir. Dan engkaulah tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Saudara, Tuhan yang pertama dia adalah Bapa yang luar biasa. Tetapi dia juga kepala dalam hidup kita, saudara. Kalau saudara lihat kepala, sebenarnya kepala ini mengontrol segala sesuatu. Amin. Saudara, dialah kalau kita mau bergerak begini, ini karena kepala yang nyuruh tangannya. Kalau saya ngomong, kepala yang ngatur apa yang saya ngomong. Saudara, kalau saya saudara menulis, sebenarnya kepala yang mengatur setiap jaringan untuk menulis. Saudara, dan kalau misalnya kepala ngomong A, ya, kemudian tangan jalan sendiri, itu namanya sakit. Betul nggak saudara ya?
Kalau disuruh ke kiri, ya tanya kepalanya bilang kiri, taunya ke kanan nabrak. Itu namanya sakit syaraf namanya, saudara ya. Nah saudara, tetapi banyak anak-anak Tuhan sakit saraf. Dia saudara ya nggak mau nurut sama kepala. Dia pikir Tuhan itu cuma urusan Alkitab, urusan gereja pelayanan. Tapi kalau urusan nyekolahin anak, kalau urusan saudara ya rumah di mana, urusan pekerjaan, akuntan, ya urusan saudara masak, Tuhan tidak tahu. Saudara, Tuhan itu Allah yang tahu segala sesuatu. Dan libatkan dia dalam segala sesuatu. Alkitab berkata, kalau saudara melibatkan dia dalam segala sesuatu, maka dia akan meluruskan jalan kita. Amin. Saudara, saya ingat pengalaman saya di Belanda. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu tahu segala sesuatu. Saudara, pada waktu itu saya keuangan pas-pasan. Ada yang nawarin, mau enggak bikin bergedel? Katanya ya buat basar, 400 bergedel. Saya dengan segap berkata, oke, saya yang buat bergedel. Ya, 400 bergedel. Besok untungnya lumayan soalnya saudara. Saudara saya sudah hitung, ya untungnya lumayan. Jadi saya bilang, tapi jujur ya, saya tuh belum pernah buat bergedel seumur hidup. Waktu itu saya umur 17 tahun, saudara. Saya belum pernah buat bergedel. Tapi saya sering lihat mami saya buat bergedel. Saya lihat bagaimana saudara ya kentang dikukus, sebagian digoreng, diulek, terus dikasihin telur, dibulet-bulet, dikasihin kornet, dicampur, digoreng. Saya pikir gampang. Kayak begitu mas saya juga bisa, gitu saudara ya. Tidak ada susahnya saudara. Dan saya ini orangnya saudara mau cari enak. Saya pikir ngapain susah-susah. Ya pakai kentang diulek. Saya beli tepung kentang, saudara ya. Kan enggak usah susah-susah. Ya enggak usah susah-susah ngulek, kan pakai tepung kentang aja kenapa? Kata saya. Pakai tepung kentang aja. Nah, saudara, dan itu kan jam 7 pagi harus dikirim. Jadi saya buatnya jam 12 malam supaya pikirnya kerja 2 jam, tidur, besok dikirim masih bagus kan? Ya, saudara, jadi enggak mepet, saudara. Jam 12 malam. Saudara, jam 12 malam orang lain tidur, saya mulai masuk dapur. Tepung kentang saya cairin pakai air, saudara ya. Kemudian saya campur sama kornet, saudara. Kemudian sama telur, saya bulet-bulet, saya goreng. Ibu-ibu kira-kira tahu hasilnya? Hasilnya gimana, Bu? Ambiar, pinter Bu, karena ibu-ibu tahu, semua tahu. Ambiar semuanya. Ya, kalau tepung kentang semua tahu, kalau ibu-ibu tidak bisa digoreng, ya Bu ya. Pasti ambiar, saudara. Nah saudara, saya coba sampai 5 kali ambiar semuanya. Jam 12 malam mau tanya siapa saudara ya. Mau ngapain? Besok pesanan 400. Dan saat itu saya nangis, dan saya ya enggak nangis beneran, cuma berkaca-kaca bilang, Tuhan ini gimana? Besok 400. Kalau enggak jadi gue dimarahin Tuhan. Saya bilang. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, nak, tepung kentang itu ndak bisa digoreng katanya ya, tapi kamu udah telanjur nggak punya kentang. Saya nggak punya kentang soalnya saudara. Terus Tuhan bilang gini, ambil tepung terigu, campur sama tepung terigu, ya. Kemudian ulenin lagi, ya, bisa digoreng. Saudara, dan malam itu saya campur dengan tepung terigu, saudara, dan bisa digoreng. Jadilah 400 biji, saudara. Kentang ala saya, ya, pakai tepung terigu dan tepung kentang. Orang Belanda kan kagak tahu, pokoknya taunya bergedel aja ya. Rasanya sedikit berbeda, nggak masalah, saudara. Saudara, tapi jadi, saudara. Dan hari itu saya tahu bahwa Allah itu luar biasa. Allah itu tahu soal masak loh, saudara. Dan itu belum seberapa. Saya sekali ini dapat pesanan lagi, bikin bolu, saudara, bolu panggang. Saya pikir gampang lah, saya punya resepnya. Saya sudah pakai semuanya, saudara ya. Saya sediain, saya ikutin resepnya, saudara. Lain kali saya oven, saudara ya, pantat. Setiap kali sudah di oven, udah bagus, dikeluarin, zepek, saudara ya. Saya bilang, kenapa lagi? Saya udah ikutin resepnya. Tuhan bisa ngomong, saudara. Dia bilang, nak, telurnya ndak boleh telur dingin. Ibu-ibu tahu ya, kalau masak roti, kalau telurnya itu dari kulkas, telur dingin pasti belak. Harus dibiarkan dulu berapa jam sampai telurnya itu anget sendiri, baru bisa melekat. Saudara, saya tidak pernah tahu, tapi Tuhan tahu loh, saudara. Jadi Tuhan itu ahli masak yang luar biasa.
Saudara, Tuhan itu juga ahli arsitek karena berkali-kali, saudara. Setiap kali saya mentok, saudara, Tuhan kasih jalan. Diginiin loh, beres. Dan itu beres. Saudara, karena itu saya berkata segala hikmat ini dari Dia. Tapi biarkan Dia jadi kepala yang mengatur dan menghandle seluruh hidup kita. Amin. Salah satu rahasia dari ayah saya. Saudara, ayah saya itu umurnya sudah 70 ya. Tapi sehat sekali, sehat. Dia masih suka nyetir dari Jakarta ke Semarang dan sebagainya. Saudara, nyetir sendiri. Saudara, dan beberapa minggu yang lalu ada seseorang dokter periksa dia. Dan dokter ini terkagum-kagum dengan dia. Dia bilang, Om, di usia 70 ini luar biasa. Ginjalnya sehat, darahnya sehat, jantungnya sehat, limpanya, hatinya sehat. Dan orang ini berkata, dengan model kayak begini nih Om bisa hidup 20 tahun lagi, katanya ya. Terus ayah saya ngomong begini, dalam nama Yesus nggak mau, tak batalin, katanya ya. Kenapa? Karena ayah saya tuh nggak suka hidup panjang-panjang, saudara. Dia selalu bilang paling enak itu pulang ke rumah bapak itu selalu, saudara. Dia bilang pokoknya saya cuma mau melakukan tugas. Selesai tugas pulang, saudara. Tapi saya mau kasih tahu salah satu rahasia kenapa ayah saya itu begitu sehat. Saudara, ayah saya itu tidak pernah menjaga apa-apa. Dia makan semuanya. Saudara, dia durian makan, udang makan, semua jeroan pun masih makan. Saudara, minuman keras makan. Terus saudara bilang, kok bisa? Dia belajar mengikuti Tuhan dalam segala sesuatu. Saya ingat dia makan durian 2. Tuhan bilang stop. Saya anak-anaknya bilang, Papa itu biasanya kalau makan durian ya bisa sampai banyak. Kenapa ini stop? Dia bilang Tuhan barusan bilang 2 suruh berhenti. Saudara, dalam hidupnya seperti itu. Saudara, kadang-kadang dia lagi nonton film seru nih, dia matiin. Loh, lagi seru-serunya kok dimatiin? Tuhan bilang suruh tidur, nanti mau dibangunin besok pagi jam 2. Karena hidupnya itu belajar mengikuti ritme Tuhan. Hidupnya itu jadi sehat sekali. Sekali waktu, saudara ya, cuaca masih bagus, saudara, masih bagus. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, minum anggur 1 gelas penuh. Dia minum anggur, saudara, 1 gelas penuh. Terus taunya di luar itu dia kena badai, kena hujan di luar negeri, saudara ya. Dia bilang pantesan Tuhan suruh minum. Ini orang kan udah tua kan, 65 lebih waktu itu. Dia bilang kalau saya tadi belum minum anggur, badan kena badai pasti meriang karena dingin. Jadi sebelum itu di luar kena badai, suruh minum anggur. Dia bilang, sekarang kena badai pun nggak apa-apa, anget panas malahan. Saudara, karena dia itu mengikuti kepala dengan luar biasa. Hidupnya jadi sehat-sehat banget. Kapan dia harus olahraga, kapan dia harus makan, kapan dia harus tidur, kapan harus pelayanan. Saudara coba belajar mengikuti Tuhan. Kalau saudara lagi tenang, tiba-tiba Tuhan suruh telepon seseorang untuk menguatkan, lakukan. Maka hasilnya akan luar biasa. Amin. Kalau saudara sedang, saudara ya berdoa, tiba-tiba Tuhan bilang selesai dulu berdoa, ambil uangmu, tabur ke sana. Kalau saudara menabur dalam ketepatan, saudara akan lihat, saudara akan menuai 100 kali ganda. Saudara, kalau saudara sedang makan dan Tuhan bilang stop, ya, jangan makan itu kebanyakan, jangan diteruskan. Karena kalau saudara teruskan, saudara, makanan itu tidak baik untuk badan kita. Amin. Belajar. Kalau saudara belajar menyenangkan Tuhan, mendengarkan Tuhan, saya lihat luar biasa Tuhan itu. Ya, dalam hidup saya belajar mendengarkan Tuhan. Dan saya lihat Tuhan itu luar biasa. Saudara, dulu bertahun-tahun, saudara, saya problem jerawat. Saya tidak pernah tahu, saudara. Saya kasih obat, saya kasih yang lain, saudara. Orang bilang kacang. Ya, saya coba tidak makan kacang, tetap jerawatan, saudara. Dan saya tidak tahu. Sampai Tuhan bilang sama saya, kamu itu persoalannya bukan di situ, tapi kamu tidak tahan susu. Dan baru saya tahu. Jadi saya mau makan kacang sebanyak-banyaknya, pedas sebanyak-banyaknya, yang kata orang coklat yang katanya bikin jerawat itu tidak masalah. Tapi produk susu saya harus hati-hati. Begitu saya makan es kebanyakan, jerawat 1 muncul, saudara ya. Saudara, dan saya suka susu, saudara. Begitu saya suka makan keju kebanyakan, muncul. Saya tahu, saya sekarang menjaga diri supaya setiap harinya tidak terlalu banyak makan susu atau produk yang menghasilkan susu.
Siapa yang bisa tahu? Tuhan. Kalau Tuhan kita dengarkan, maka hidup ini akan menjadi luar biasa. Amin. Dengarkan Tuhan, dengarkan Tuhan. Saudara, kita lihat lagi yang selanjutnya. Ya, kita lihat ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudara, hal yang ketiga yang Tuhan mau tekankan dalam hidup kita. Kita itu harus belajar mengenal siapa kita. Tuhan kenal siapa kita, tetapi seringkali kita tidak kenal siapa kita sendiri. Saudara, kita seringkali tidak tahu kalau kita ini sedang sakit hati. Kita bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa, saudara ya. Suami nyakitin, kita nggak mengampuni tapi bilang nggak apa-apa. Padahal di dalam ini udah pahit, sampai akhirnya tidak bisa doa. Ya, ngomongannya keras. Setiap kali ketemu orang, ngomongannya yang keluar, saudara ya, kepahitan kemana-mana. Saudara, kita ini harus belajar kenal diri sendiri. Saudara, ada beberapa orang kelihatannya kerja, masih kuat. Tapi dia tidak pernah punya waktu dengan Tuhan. Dia tidak pernah punya waktu istirahat. Tiba-tiba berak, saudara. Hancur, badannya sakit. Kemudian pikirannya juga jadi stres. Kemudian juga saudara, dia tidak punya lagi hubungan dengan Tuhan. Cintanya sudah padam. Saudara, karena banyak orang tidak pernah kenal siapa dirinya. Saudara, setiap dari kita harus belajar mengenali diri kita. Saudara, kita harus tahu bagaimana memanage energi. Ya, artinya begini, setiap orang energinya itu kan terbatas, saudara ya. Kalau saudara sudah mulai kerasa capek, energi itu banyak hal, saudara. Energi bisa terkuras karena menghadapi anak yang nakal. Energi bisa terkuras karena stres, banyak masalah dalam hidup ini. Energi bisa terkuras juga, saudara ya, kalau kita, saudara, terus pelayanan, terus kerja. Nah, kita mesti belajar. Kalau saudara dari pagi sampai sore terus kerja, malam ceritanya mau doa tapi energinya udah habis. Jadi ya tidur deh, betul enggak? Kadang-kadang saudara, kita berpikir kita masih kuat. Saudara, dan kemudian saudara kita lakukan banyak hal. Suami pulang sebenarnya energinya udah habis. Jadi bukannya ngelayani suami malah marah-marah sama suami. Pernah rasain begitu? Suami ngomong jengkel, dikit-dikit jengkel. Sebenarnya kenapa? Energinya udah habis, saudara ya. Butuh istirahat, saudara. Nah, kita harus belajar ngerti kenal diri sendiri. Kalau saudara capek, ambil waktu ya untuk berdoa, untuk tenang. Saudara, kalau saudara merasa bahwa hatimu ini sudah kering, kerontang, kosong, butuh kasih, saudara ambil waktu dengan Tuhan supaya Tuhan menyalurkan kasih. Supaya kita jangan jadi orang yang memahitkan banyak orang, tapi kita menjadi orang yang menyebarkan kemanisan dan kehidupan buat banyak orang. Amin. Saudara, kadang-kadang saudara kita juga tidak kenal diri kita. Kita kadang-kadang menyalahkan orang lain. Saya kenal seorang ibu, saudara, dia nyalahin orang lain. Dia bilang, heran teman-teman saya itu tidak ada yang mau kenal sama saya. Ya, tidak ada yang mau bergaul sama saya. Mereka selalu ya membenci saya. Saudara, padahal masalahnya bukan di temannya, di dia. Dia itu setiap kali ya orang duduk sebelah dia itu ngeluh terus, ngeluh tentang hidup, ngeluh tentang ekonomi, ngeluh badannya sakit semua, ngeluh. Jadi kalau saya di samping dia setengah jam aja rasanya capek banget, saudara ya. Jadi saya jujur juga males ya karena ngeluh terus, saudara. Nah, saudara, sampai saya bilang mungkin karena kamu caramu bergaul itu nggak enak, bosenin. Oh, ngeluh lagi, bilang iya kan, benar kan? Memang saya yang bosenin kan? Memang karena saya yang tidak disukai semua orang, ya sudah tinggalkan saja, saya memang sendiri. Nah, saudara ya, ini orang tidak kenal dirinya sendiri, tidak mau berubah, tidak mau dibentuk jadi lebih baik, tapi berputar dengan dirinya sendiri, tidak kenal dirinya sendiri. Saudara-saudara mesti belajar kenal dirinya sendiri. Ya. Saudara, kenal apa kekuranganmu, dan mari kita perbaiki kekurangan itu pelan-pelan. Ya. Ada orang lagi yang lain, saudara. Dia ini pahit sekali hidupnya. Dari kecil, saudara ya, dia ditolak sama orang tuanya. Saudara, dia anak pungut, dia angkat anak sama orang lain, dan kemudian dia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Berapa kali pacaran putus. Saudara, itu mengakibatkan hatinya begitu pahit dan curiga dengan semua orang. Saudara, sehingga akibatnya, saudara, dia selalu kalau ngomong itu ditutup-tutupi. Lama-lama kebiasaan ditutup-tutupi, dia jadi jago bohong nomor 1.
Sampai dia tidak tahu lagi kapan dia harus ngomong benar. Ya, dan kapan itu sudah merupakan kebohongan yang kronis. Kemanapun dia bohong, saudara. Nah, akibatnya orang-orang jadi tidak suka sama dia. Tapi pada waktu orang-orang tidak suka, orang-orang bilang dia pembohong, dia berkata, saudara, enggak. Dia berkata bahwa dia cuma tidak ngomong semuanya. Enggak, padahal dia sudah terjebak dalam kebohongan demi kebohongan. Saudara, orang tidak tahu. Masalah yang paling dalam di dia adalah takut ditolak. Karena takut ditolak, dia coba tutupi dan tutupi dan tutupi. Lama-lama adalah kebohongan. Sudah berapa banyak ibu-ibu, dia takut dimarahin suami, mulai nutupin. Pernah atau tidak pernah? Saya rasa semua ibu-ibu yang punya suami yang galak suka melakukan itu. Karena takut dimarahin mertua, ditutupin. Saudara, kalau saudara tidak bertobat untuk hal itu dan tidak membereskan, lama-lama jago bohong saudara kita. Dan lama-lama tidak cuma jago bohong, saudara ya. Kita menurunkan satu roh kebohongan buat anak-anak kita. Saudara, karena itu hati-hati. Ya, coba kenali diri sendiri, kenali. Saya ketemu dengan ibu-ibu yang jago banget bohong. Lagi duduk di samping saya, ditelepon sama suaminya. Kamu di mana? Lagi ngerjain pekerjaanmu tuh. Tadi kan disuruh sama kamu ke bank, padahal tidak ke bank loh, saudara ya. Ya, lagi duduk sama saya. Terus saya bilang sama dia, aku ngerti bahwa suamimu tidak suka kalau kamu pelayanan atau kalau kamu pergi sama teman-teman perempuan, karena suaminya itu orang yang kerja keras dan maunya istrinya juga kerja keras. Tapi saya bilang, tapi kamu kan tidak usah bilang bahwa kamu sedang mengerjakan. Kamu bilang, iya saya lagi dalam perjalanan. Saya memang lagi dalam perjalanan di mobil. Ya. Saudara, tetapi banyak hal, saudara. Kadang-kadang kita tanpa sadar. Kita tidak mengerti hidup kita, tidak kenal diri kita. Dan kita sudah tersedot. Tersedot dengan uang. Tersedot dengan kebiasaan jelek. Tersedot dengan segala sesuatu. Hari ini saya berdoa supaya saudara pulang. Firman ini tidak hanya untuk didengarkan dan kemudian dilupakan. Kalau bisa saudara pulang, renungkan baik-baik siapa dirimu. Apa dirimu si pemarah, manis, atau si atau yang pahit, atau orang berkata, dia si omong besar. Coba saudara tanya sama diri kita dan tanya sama orang-orang di sekitar kita, siapa kita. Yang kedua, tanya benar-benar dengan diri kita, apakah saya sudah lepas dari semua kepahitan? Ataukah sebenarnya ada begitu banyak kepahitan? Ada begitu banyak sifat-sifat yang buruk. Ada begitu banyak hal-hal yang tidak pernah saya sadari. Dan itu sudah mengikat saya bertahun-tahun. Saudara tiga, saudara. Coba kenali dirimu. Apakah hari-hari ini keadaanmu baik? Apakah engkau sedang ada di cinta yang mula-mula? Apakah engkau sungguh-sungguh semangat di dalam Tuhan? Atau engkau sedang kehilangan cinta yang mula-mula? Engkau sedang kering kerontang dan kosong? Engkau sebenarnya sudah sekedar melakukan kerutinan? Karena di dalam keluarga, di dalam apapun sebenarnya sudah tidak ada apa-apanya lagi. Saudara, saya berdoa supaya kita mulai mengenal diri kita dengan jujur. Dan kita bisa membereskannya dengan benar. Saya berdoa pengenalan diri tinggi, saudara. Mulai dari saudara kenal dirimu dengan sungguh. Saudara membereskannya, maka saudara bisa menolong orang lain. Untuk mengenal diri mereka juga dengan jujur. Dan membereskannya. Kita butuh mengenal anak-anak kita. Kita butuh mengenal suami kita. Karena ribuan orang sekitar hidup kita tidak pernah mengenal dirinya. Saudara, dari kecil saya melatih anak saya untuk menganalisa. Ya, saudara, sekali waktu anak saya pertandingan, saudara ya, pertandingan bola. Kemudian anak saya yang besar bilang, "Ma, ini ya, Ma, supaya saya jadi pemain cadangan." Saya bilang, "Loh, kenapa kok jadi pemain cadangan?" Ya. Dia bilang, "Supaya saya tidak membuat kesalahan dan kemudian ya nanti kalah dan akibatnya saya tidak maulah nanti disalahin teman-teman." Saudara, dan saat itu saya mulai berkata sama anak saya, lihat, salah satu problem terbesar dalam hidupmu adalah ketakutan. Engkau selalu ketakutan, dan buat engkau lebih baik untuk tidak melakukan apa-apa daripada takut gagal, daripada hasilnya tidak seperti yang kau pilih. Dan saya berkata, kalau ketakutan itu menghantui hidupmu terus, maka engkau tidak akan pernah berhasil. Engkau tidak akan pernah melangkah. Engkau tidak akan pernah mencoba. Engkau tidak akan pernah mencapai apa-apa. Dan hari-hari ini, saudara, saya terus mengelatih anak saya untuk keluar dari ketakutan. Saudara, itu hal kecil. Tapi kalau kita tidak mengenali, saudara ya, maka itu bisa menjadi problem besar
di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Ya, setiap dari kita, saudara, coba belajar mengenali diri kita. Maka saudara akan bisa menolong dirimu sendiri bersama Tuhan yang selalu menjadi jawaban buat kita. Dan menolong orang lain yang ada di sekitarmu, yang menjadikan kita ya penolong yang baik. Karena itu panggilan kita. Setiap istri dipanggil untuk menjadi penolong yang baik. Amin, saudara. Mari kita lanjutkan. Kita lihat yang selanjutnya, saudara. Ayat 17, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Saudara, yang selanjutnya adalah hati. Saudara, ada banyak orang tidak peduli dan tidak melihat hatinya lagi. Kita kasih kolektor cuma karena rutinitas dan tidak pernah lihat hati kita. Kita melayani karena tugas dan tidak pernah lihat hati kita. Kita, saudara, sebagai ibu masak, saudara ya, kemudian sama suami tidur, saudara ya, ya karena memang dia suami kita. Tapi tidak pernah lihat hati kita. Saudara, tetapi Alkitab berkata Tuhan itu melihat hati. Amin, saudara. Jadi engkau bisa memberikan persembahan dan tidak ada nilainya buat Tuhan. Tapi engkau bisa memberi persembahan dan engkau langsung mendapat balasan, nilainya besar. Tergantung bukan jumlahnya, tergantung apa, saudara? Hati. Saya pernah ketemu dengan seseorang dan orang ini tidak memperhatikan. Dia duduk di kebaktian dan anaknya bilang, "Ma, minta kolektor." Mamanya kasih dompetnya dan bilang begini, ya, ambil yang jelek-jelek, uang yang udah lecek-lecek masukin aja di kantong kolektor. Kita pikir Tuhan itu terima uang yang seperti itu. Kalau saudara kasih yang seperti itu, saudara pikir ada nilainya? Tidak ada. Itu penghinaan. Alkitab berkata kalau kita memberi domba aja ya, cacat aja, itu namanya menghina Tuhan. Dan bagaimana kita bisa dengan gampangnya memberikan persembahan uang yang paling lecek, paling kotor masukin kantong kolektor? Itu sikap hati. Itu sikap hati yang menghina Tuhan, yang tidak ada rasa hormat. Ya, itu sikap hati yang meremehkan Tuhan. Saudara, dan hati-hati, saudara, karena Tuhan itu melihat hati. Saudara, contoh yang lain, saudara. Kalau kita memuji, saudara, kita sedang memuji Tuhan. Dan kemudian dalam hati gerutu, ini pemimpin pujiannya kenapa sih? Ini ya, terus-terusan suruh berdiri, capek lagi kakinya. Ya, sepele. Tapi itu pujian tidak akan pernah naik, saudara. Kenapa? Karena kita memuji di mulut, di hati ngerundel, ngomel, dan tidak naik, saudara. Ada banyak lagi. Saudara mungkin punya anak dan saudara melayani. Sebenarnya melayani anak itu termasuk pelayanan, betul? Tetapi kalau saudara melayani anak sembari marah-marah, anak kok bikin mas saya, bikin gereket saya, kalau bisa kasihin orang aja. Maka pelayanan kita tidak ada artinya, karena kita melayani tidak dengan hati. Saudara, engkau bisa tidur dengan suamimu dan tidak ada cinta, tidak ada apa-apa, tidak ada hati, maka tidur itu pun sebenarnya tidak berarti banyak. Saya belajar, saudara. Kalau saya nyanyi, saya belajar terus nyanyi dari hati. Kalau saya doa, saya belajar doa dari hati. Kalau saya khotbah, saya bisa, saudara. Khotbah itu lama-lama ya, bisa jadi kayak obat, jual obat jamu gitu. Tapi kenapa saya tidak mau ngambil pelayanan sehari lebih dari 2 kali, saudara? Karena saya tidak mau, saudara. Saya melakukan tanpa hati. Karena Daud berkata dengan jelas, Engkaulah Allah yang melihat hati. Dia bilang, percuma kalau saya memberi tapi tidak ikhlas. Percuma kalau saya memberi tapi tidak dengan sukarela. Percuma kalau saya memberi tapi tidak dengan sukacita. Percuma. Karena itu dia berkata, Tuhan lihat nih loh hatiku, aku memberi dengan sukacita, rela, ikhlas dengan segenap hati. Aku memberikan yang terbaik. Karena itulah Daud dikasihi Tuhan. Karena dia orang yang punya hati yang berkenan. Saya berdoa supaya kita mengenali hati kita, saudara. Dan kita melakukan banyak hal dengan hati. Pada waktu saudara pelayanan dengan hati, membangun semuanya dengan hati. Bahkan saudara menghias pohon Natal aja ya, itu sepele, saudara.
Dengan hati dan tidak dengan hati itu beda loh saudara. Saudara, saya suruh pembantu saya menghias pohon Natal. Sudah tak bilangin saudara ya, pokoknya muter gini. Tapi waktu dilihat kok jelek banget ya. Saudara, dan kemudian teman saya datang dan berkata, teman saya ini suka dengerin khotbah saya dan ngomong soal hati. Dan begitu dia lihat pohon Natalnya, dia ngomong gini sama saya, pasti yang menghias melakukan tugas tidak dengan hati. Saya ketawa dan saya bilang benar ya. Saudara, kelihatan. Itu kelihatan. Orang main musik saudara, kelihatan. Bisa bagus, tapi tidak dengan hati, kelihatan. Kelihatan sekali. Bisa musiknya sederhana, tapi dengan hati, beda sekali. Beda. Masak juga kelihatan, saudara ya. Saudara, masakan itu bisa sederhana, cuma misalnya oseng-oseng buncis. Yang dengan hati beda, saudara ya. Saudara, seandainya hidup ini ya, segala sesuatu kita lakukan dengan hati, maka akan ada banyak orang yang disembuhkan. Ada banyak orang yang dijamah. Banyak doa yang mengalami terobosan. Banyak kemenangan demi kemenangan. Karena itu saya berdoa, mari lakukan dengan hati. Itu akan sangat berbeda. Mari kita berdoa.